di kebudayaan juga tanah rakyat. Pertama yang mau saya sampaikan mungkin hal yang sama tapi agak berbeda. Sebenarnya ini sudah semenjak kita dalam kungkungan negara otoriter fasis Soeharto dulu. Kita 30 tahun menjalani ketakutan dan kepengecutan, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua serba ketakutan. Mau dokter kayak, mau sarjana hukum kayak, mau tukang usilas di sana, semua pengecut di hadapan orang. Nah tiba-tiba ini ada reformasi. Jadi semua persoalan ini adalah dalam sebuah istilah, mungkin kalau tak berlebihan saya simpulkan adalah mendadak. Ya kalau mungkin ada sinyal mendadak sejarawan, mendadak ahli hutan, mendadak tuan adat, mendadak juga para politikus canggih internasional. Dan juga mendadak raja Allah semua. Dan itu kita memang serba mendadak ini semua. Mendadak menjalin jejaring, mendadak menjalin relasi, dan entah relasi ini sebagai punya kapasitas kompetensi di dalam sebenarnya yang menjaga konsesi itu. Nah setelah itu mendadak itu timbul semua lubang-lubang yang disebut, yang sebenarnya bagi saya ini kontes kayak gini, ini mulia ini TPR memfasilitasinya, yang harusnya negara mewujud nyata hadir di dalam mewujudkan praktek nilai, aplikasi nilai, platform nilai yang disebut praksis hadirnya negara. Motivator dari semua moral mulia negara di dalam representasi orang banyak. Apalagi mengenalkan, menjemput, mendekatkan kepada setiap pihak-pihak yang disebut multi stakeholder. Ini juga kita dari mendadak lahir keberatan istilah. Definisi dan redefinisi mengalami kerumitan istilah. Kenyataan konkret yang kita hadapi itu sebenarnya kemiskinan, akses menuju akselerasi, bukan dinas percepatan seperti yang disebut Mas Oding atau mungkin seperti itu, tapi percepatan akses dalam sebuah ruang gerak sejahtera, eksistensi diri yang dihargai dalam masyarakat ada yang disebut masyarakat ada itu ada, ini tidak ada. Jadi wisdom apa tadi, kearifan lokal ya, kearifan lokal, kemudian ketemu yang namanya kingdom itu yang seperti KLHK, kingdom terhadap tanah ini dalam represent NKRI seharga mati itu adalah KLHK dan ATR BPN ini. Tapi konflik seperti itu tadi akibat mendadak dan semua relasi itu mempunyai lubang-lubang, itu konflik menjadi komodifikasi, dan itu sudah mulai dari negara Soeharto sampai mengadvokasi proses perjalanan format sosial negara reformasi. Sehingga malah justru kalau tak berlebihan, wah ini mulia TPN mensponsori ini, melaksanakan, mencicil semua adab yang disebut demokrasi itu. Perbincangan sampai di mana batas menepi badai konflik yang disebut nanti menjadi perbincangan sensitif, ini segala macam, sampai menembus batas prasangka ini. Dan prasangka inilah yang diolah para aktor-aktor oknum dari mungkin NGO, DPRD. Dan DPRD itu harusnya juga ruang konkret untuk mencicil masalah di rakyat. Karena itu ide parlemen. Tunggu sebentar. Ya, aku tahu waktu. Ini persoalan kita dari dulu sudah ada fasilitasi ini. Ya, benar. Udah makan kacang, udah ini masih tengah. Serius. Mas Hukum, biar kita dalam setiap aksi. Iya. Kita sedang menangkap. Ya, aksi. Belum kamu tangkap. Karena ini enggak merepetisi semua kedunguan itu terus. Iya. Berulang-ulang terus. Keledai pun enggak kayak gitu. Dan saya pun seperti yang dibilang Mas Oding itu, selalu di dalam prasangka meniti jalan moderatnya yang berdarah-darah itu dengan TPR. Dalam persangkaan mereka penudingan penjilat TPR. Itu sudah kita dapat itu Mas Oding. Nah, tetapi demokrasi membuat ruang itu belum ada. Malah justru TPR yang membuka itu. Yang harusnya representasi NKRI harga mati itu yang bikin harusnya. Sehingga ketika kita menjumpai masyarakat adat, ada ini pun kita redefinisi, mendadak adat juga. Di tengah kebebasan ini yang nggak pernah dikawal oleh NKRI. Jadi
konflik jadi komoditas, relasi menjadi raja olah, artinya seolah-olah berelasi tapi tak punya komitmen. Konsensus sering dikhianati, apa-apa konsensus sering dikhianati, rentan untuk dibohongi. Tak pernah kita komit seperti, kalau saya membaca sederhana gini mas, ada Mondrigo korporasi dan Mondrigo korporasi pengelola perusahaan dan masyarakat yang dari Marinaleda Spanyol itu hanya sesederhana itu, nggak berat di istilah, nggak ada berat di sini. Memang berawal berangkat dari semua resolusi akses kesejahteraan masyarakat bersama-sama dengan perusahaan. Itu contoh-contoh refleksi yang mungkin bisa kita cicil di dalam perjumpaan masyarakat dengan perusahaan. Terima kasih. Makasih Bang.